Selamat datang kembali di channel YouTube Linguistik Forensik bersama saya Thoriqul Haq. Kali ini saya akan sharing yang berkaitan dengan jenis analisis linguistik forensik yang tentu analisis ini digunakan kalau ada persoalan-persoalan bahasa baik dalam bentuk ucapan, tulisan maupun simbol bahasa, body language misalnya, atau mimik dari sebuah ungkapan yang itu bisa diidentifikasi sebagai sebuah bahasa. Nah, kalau ada persoalan-persoalan tersebut yang berdampak terhadap hukum, berdampak terhadap dilaporkan oleh seseorang karena menghina, karena itu fitnah, karena itu adalah ungkapan atau tulisan yang pencemaran nama baik. Nah, tentu itu bisa dianalisis dan tentu analisisnya adalah linguistik forensik dengan beberapa jenis yang ada dalam linguistik forensik. Tidak semua urusan bahasa itu satu cara dalam melakukan analisis forensik bahasa atau linguistik forensik. Tergantung dengan apa kasusnya, jenis bukti apa yang menjadi persoalan hukum. Kalau buktinya adalah ucapan, tentu analisisnya adalah analisis linguistik forensik yang berhubungan dengan analisis ucapan. Tapi kalau bahan buktinya adalah tulisan, surat misalnya, atau dokumen, atau ketikan dari akun seseorang, atau tulisan yang mungkin tidak bisa diidentifikasi siapa penulisnya, nah itu tentu beda lagi cara melakukan analisisnya. Atau misalnya simbol bahasa, orang melotot itu simbol bahasa, orang ketawa itu simbol bahasa. Nah, begitu pakai simbol bahasa, tentu analisisnya dalam linguistik forensik beda lagi. Misalnya bahan buktinya adalah kertas, tulisan. Kalau itu bahan buktinya, maka ada yang disebut author identification forensik. Nah, author identification forensik ini melakukan analisis terhadap bahan bukti yang berdampak terhadap hukum untuk dilakukan analisis. Misalnya gaya bahasanya bisa dibandingkan karena setiap orang itu punya identitas bahasa yang tidak sama. Cara menulisnya, titik komanya, kemudian penggunaan kata-kata yang dominan, itu bisa dianalisis. Nah, gaya bahasa itu juga bisa dianalisis dalam pola penulisan di sebuah teks atau di sebuah dokumen. Kemudian dari penulisan itu nanti bisa dianalisis berbagai pilihan alternatif terkait dengan kemungkinan-kemungkinan siapa penulisnya. Nah, pilihan alternatif kemungkinan-kemungkinan siapa penulisnya itu tentu akan menjadi rekomendasi hasil analisis. Kalau pesan atau tulisan yang ada dalam sebuah teks, surat, dokumen itu berdampak terhadap seseorang, maka bisa dilakukan analisis bahwa kira-kira tulisan itu untuk siapa. Nah, tulisan itu untuk siapa itu baru kemudian melibatkan analisis yang lain. Analisis yang lain dalam linguistik forensik ini tentu banyak. Misalnya nanti ada analisis soal sosiolinguistiknya atau psikolinguistiknya orang itu, yang bisa diidentifikasi punya konflik enggak ketika dia menulis sebuah tulisan pesan dalam bentuk mungkin tulisan ujaran kebencian atau tulisan penghinaan atau tulisan fitnah misalnya, bisa jadi. Berikutnya dalam linguistik forensik itu ada yang disebut speech analysis forensik, melakukan analisis ucapan. Tentu karena ini adalah bahan buktinya
atau bahan analisisnya adalah ucapan, ya suara, baik dalam bentuk rekaman maupun dalam bentuk video maupun dalam bentuk pembicaraan banyak orang yang bisa menentukan kira-kira suara yang dimaksud itu suaranya siapa. Apa yang dianalisis? Aksennya bisa dianalisis, dialeknya bisa dianalisis. Apalagi dialek ya, orang itu mungkin dia berbahasa Indonesia dengan baik atau berbahasa Inggris dengan baik, tetapi logat dan dialek dari personalitas seseorang yang menggunakan bahasa itu bisa diidentifikasi dalam analisis bahasa. Nah, linguistik forensik apabila ada persoalan hukum yang berhubungan dengan bahan buktinya adalah ucapan, maka salah satu dari analisis forensiknya adalah speech analysis forensik. Kemudian ada yang disebut analisis dialektologi forensik. Ini lebih ke persoalan sosio masyarakat ya, yang tentu penggunaan bahasa itu berkembang. Nah, pada analisis dialektologi ini pasti akan berhubungan dengan sosiolinguistik, karena melakukan analisis dalam bahasa regional atau sosial tertentu untuk membantu dalam identifikasi pelaku kejahatan atau menjadi saksi atas adanya kejahatan. Regional language itu biasanya bisa dilakukan dalam bentuk menganalisis dialeknya. Madura saja itu walaupun dalam satu rumpun bahasa yang sama, tetapi ada perbedaan antara Madura Sumeneb dengan Madura Pamekasan dan juga Madura Bangkalan misalnya. Atau Sunda misalnya. Ada perbedaan beberapa dialek Sunda yang masing-masing daerah tentu mempunyai karakter dan ciri khusus masing-masing. Jawa lebih banyak lagi, Jawa Timur dengan Jawa Tengah dengan Jogja sudah berbeda, sama-sama Jawa. Nah, analisis dialektologi yang bisa diidentifikasi kalau ada kasus-kasus hukum dari penggunaan bahasa seseorang, maka ini juga bisa menjadi bagian dari analisis forensiknya. Kemudian ada dalam linguistik forensik itu analisis wacana. Ini bersambung dengan critical discourse analysis. Nah, critical discourse analysis itu teorinya lebih banyak dan berkembang karena dimensi analisisnya adalah melakukan tidak sekedar soal struktur dan konteks bahasa, tetapi juga memahami maksud dan tujuan, apa latar belakangnya, bagaimana keadaan wacana yang sedang berkembang, isu apa yang sedang angkat dalam satu ucapan, tulisan, atau bentuk-bentuk lain yang itu menjadi persoalan hukum yang harus dilakukan forensik. Mulai dari critical discourse analysis menggunakan teorinya Recycle, Wodak, maupun juga Wroclaw, ada G. Ini semua akan berkaitan dengan banyak hal yang tentu analisisnya lebih dalam lagi. Ada satu analisis yang disebut DHA, Discourse Historical Approach, yang memiliki strategi melakukan analisis. Nah, DHA ini pelopornya adalah Wodak yang mempunyai strategi analisis, nominasi, predikasi, intensifikasi, argumentasi, perspektifikasi. Ini yang dari semua strategi itu bisa diidentifikasi terkait dengan motivasi satu ucapan. Kalau misalnya ada relation power atau relasi kekuasaan ya, tentu teorinya Wroclaw itu
ada kesesuaian. Nah, dari semua cara pandang analisis linguistik forensik dengan berbagai macam jenis itu akan menemukan satu keterkaitan antara satu analisis dengan analisis yang lain. Ada lagi kemudian analisis fonetik. Analisis fonetik itu melakukan analisis bagaimana suatu bahasa itu diucapkan. Karena urusannya dengan font ya, ucapan, mulai dari intonasi, kemudian identifikasi pembicara, kemudian kira-kira kalau intonasinya itu seperti ini, itu dialek mana, begitu akan ketemu. Nah, begitu ada ucapan kebencian dari bahan baku analisisnya itu adalah suara yang perlu diidentifikasi dengan menggunakan analisis fonetik, maka itu bisa dilakukan langkah-langkah analisis yang lebih detail. Apalagi fonetik itu sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa mengidentifikasi kesamaan nada atau kebiasaan orang dengan nada seperti apa, itu bisa diidentifikasi dengan berbagai pembuktian yang dipersamakan antara satu pembuktian dengan pembuktian yang lain. Ya, karena ini berbasis aplikasi, maka tentu ada digitalisasi dalam analisis linguistik forensik. Tapi memang fokusnya tetap adalah analisis bahasa dalam bentuk font ucapannya, bunyinya yang dilakukan analisis. Ada juga analisis semantik forensik. Nah, analisis semantik forensik ini pemaknaan. Karena menganalisis maksud atau makna itu ya macam-macam. Ada kadang orang karena berteman dekat, kemudian bercanda, dia mengucapkan ucapan yang sebenarnya itu adalah ucapan yang tidak patut. Wah, kamu gila, misalnya. Wah, kamu kurang ajar, gitu. Tapi dalam keadaan suasana yang mereka tidak bermaksud untuk menghina, maka itu juga berbeda analisisnya. Ketika orang sedang marah mengucapkan kamu gila, kamu kurang ajar. Nah, perspektif semantik apabila berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum, apabila ada orang yang menggugat sebenarnya ini persoalan apa sih? Apakah betul-betul menghina atau gurauan atau candaan, maka identifikasi semantiknya itu akan dilakukan dalam perspektif forensik. Jadi tentu keterkaitan antara satu dengan yang lain dalam satu analisis linguistik forensik itu menyesuaikan dengan sekali lagi keadaan apa yang harus diforensik. Kemudian analisis forensik gramatikal. Jadi dalam satu kesatuan biasanya sintaksis dan gramatikal itu tidak bisa dipisahkan dalam satu analisis yang berhubungan dengan kata per kata, persambungan kata. Kemudian maksud dari persambungan kata itu bermaksud menambahkan atau bermaksud pilihan. Nah, itu pada posisi gramatikalnya itu bisa dilakukan analisis, sehingga kalau ada orang tersinggung gara-gara ucapan, istrimu dua ya? Nah, apakah itu tanda tanya, begitu? Apakah itu sebuah ucapan yang menuduh? Nah, itu nanti bisa dilakukan analisis secara gramatikal. Pada kesempatan yang akan datang, saya akan sharing berkaitan dengan detailing bagaimana cara melakukan analisis masing-masing jenis itu. Tetap ikuti terus sharing pikiran-pikiran untuk kita semua bisa saling belajar tentang linguistik forensik dalam channel YouTube Linguistik Forensik.